Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati hadir bersama saya ini Bu Linda Ratna Nurdianti. Ya, beliau adalah Kepala Badan Kasbangpol. Tadi Bang Kahbi sampaikan mungkin Bu Linda belum akrab dengan GP Ansor. Suka katanya tuh. Saya mau klarifikasi aja. Ya, yang insya Allah kita hormati juga pimpinan Ansor GP Ansor, yaitu Bapak Haji Adin Jaharudin, pembina GP Ansor Kota Depok yang alhamdulillah juga hadir, dan tuan rumah tadi sampaikan, saya nggak tahu udah ngambek apa nggak, biarin badah. Bang Kapi, terima kasih atas semua perjuangannya buat GP Ansor. Tepuk tangan dulu buat beliau. Memang orang kalau ngomong apa-apa juga enak. Pertama emang gak pernah minta apa-apa gitu. Jadi ngomong apa juga enak ya, gak pernah ngomong apa-apa gitu. Jadi yang kedua semuanya jalan. Bendaharanya kuat gitu. Ada Bang Deden, Saung 3, udah beres. Udah gak ada, udah kagak susahnya mau lagu apa juga pantes wae. Ya, yang saya hormati juga Pak Roy Suryah, MWC NU Sawangan, Pak Kiai Haji Rohimi Ajhari. Ini beliau mondok di Bogor, tapi mondoknya di Kiai Ajhari, dapat binnya Ajhari juga atau emang sama Pak Kiai? Kebetulan beliau satu liting, satu angkatan sama kakak saya nomor 2 Bang Haji Ma'ruf, sahabat beliau. Cuman kalau beliau dari dulu udah terus jadi kiai, kalau kakak saya pas berhenti dari perusahaan baru jadi kiai gitu. Baru gabung sama kiai gitu. Bukan jadi kiai, baru gabung sama kiai. Yang saya hormati penceramah kita Ustadz Haji Aditya Pratama. Yang saya hormati Ketua PAC dan Ketua Ranting Ansor se-Kota Depok yang hadir. Tadi kata Bang Kaping ini lebih dari ini pasti gitu. Kalaupun mungkin sekarang masih di perjalanan, insya Allah nanti menjelang dibagiin THR udah lengkap insya Allah. Komisioner KPU Bang David yang udah hadir juga bersama kita. Pak Sekjen, Pak Bendum, ya terima kasih atas undangannya. Pinter banget ngomporin ketua beliau nih pada. Betulnya ketua mah orangnya santai, cuman dua-dua ini kalau ngomporin pelan-pelan tapi tajam gitu. Ya, teman-teman Ansor yang saya hormati, pertama terima kasih atas semua program kegiatan yang terus dijalankan GP Ansor Kota Depok khususnya, yang saya tahu banyak banget kontribusinya buat masyarakat Kota Depok. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih mewakili Pak Chandra juga. Tadi dia mau datang kemari berdua. Saya bilang nggak usah Pak Chandranya lagi kebetulan baru berat karena ada acara juga. Pak keburu nggak ya gitu. Udah kalau nggak keburu nggak apa-apa, biar saya aja yang datang nanti lain kesempatan. Kalau ada undangan bisa gantian, saya bilang gitu. Mungkin Pak Chandra mungkin bisa hadir. Jadi saya dan Pak Chandra mengucapkan terima kasih buat teman-teman Ansor, luar biasa perjuangannya ya. Saya tahu walaupun nggak terang-terangan di permukaan, tapi di belakang luar biasa dukungannya buat saya dan Pak Chandra, sehingga saya dapat kesempatan hadir di sini lagi dalam posisi sudah mewakili masyarakat Kota Depok. Ya, ini nggak lepas dari perjuangan teman-teman Ansor. Untuk itu tadi walaupun Ansor nggak minta, nggak apa terkait program kegiatan di Pemkot Depok, ya ini mas saya menawarin kalau mau diambil. Kalau mau diambil boleh, nggak diambil juga nggak apa-apa gitu. Saya menawarkan, mungkin tadi saya dengar ada program apa kegiatan tanam pohon anggur gitu. Saya lihat itu tanaman pohon anggur udah mewakili GP Ansor Kota gitu, tapi ruangannya masih kecil, mewakili ranting kalau lihat ruangannya. Tapi insya Allah
kalau memang ada hal yang memang dibutuhkan terkait tentang program-program termasuk juga pertanian, mungkin juga ada tanah pasos-pasum yang dimungkinkan buat digarap oleh teman-teman Ansor, saya persilakan untuk dimanfaatkan ya. Nanti tinggal dilihat titik-titik di wilayah Sawangan di mana yang dimungkinkan, berapa ruas yang dibutuhkan, sehingga nanti kita bisa secara aset bisa digunakan oleh teman-teman Ansor, termasuk di dalamnya tadi untuk tanaman anggur atau tanaman-tanaman lain yang memang menjadi concern. Karena hal yang memang saya butuhkan, sekali lagi kalau sekarang saya yang minta, kalau tadi nawarin, kalau sekarang saya minta dukungan terkait tentang program makan bergizi gratis ya. Program ini hari ini baru ada 15 dapur sekota Depok ya Bu Linda. Kita membutuhkan kurang lebih 140 dapur yang harus ada di kota Depok. Untuk itu saya butuh dukungan teman-teman Ansor. Pertama, dapur ini akan memberikan makan untuk 3.000 anak untuk satu dapur. Ya, yang dibutuhkan sebetulnya lahan, bangunan, peralatan, dan pekerjaan. Mungkin yang saya minta dukungan adalah bagaimana setelah dapur ini nanti ada sumber-sumber bahan makanan yang akan dimasak itu kalau bisa disiapkan oleh orang kita, orang kampung kita. Makanya tadi kalau Ansor punya lahan pertanian, sayuran, punya kolam ikan yang bisa istilahnya dimanfaatkan, dijual ke dapur, ini akan sangat lebih membantu masyarakat kita. Bukan hanya dapat manfaat anak-anak kita dapat asupan bergizi, makan siang bergizi gratis, tapi bagaimana perputaran ekonomi di situ juga akan bisa diharapkan tumbuh kalau kita benar-benar memaksimalkan, memanfaatkan adanya dapur itu dengan menyiapkan tadi entah ikan, entah ayam, entah telur, entah sayuran yang bisa dimanfaatkan, dimasak untuk kepentingan anak-anak kita. Yang kedua yang dibutuhkan adalah tenaga kerja. Dari satu dapur itu akan membutuhkan 50 orang tenaga kerja. Dari 50 orang tenaga kerja, 3 orang disiapkan oleh Badan Gizi Nasional. Ya, artinya 3 orang yang akan melatih sebagai ketua dapur dan yang mengawal. Sementara tenaga kerja yang lainnya termasuk distribusi makanan itu akan didapat atau melalui orang-orang atau warga sekitar yang ada di dapur itu sendiri. Jadi ini juga kalau kita ada 100 dapur aja kali 47 orang satu dapur, berarti kita udah akan menerima 4.700 warga Depok yang dapat kesempatan bekerja. Tapi yang udah kerja di Saung 3 saya yakin akan aman, nggak akan mau pindah dia ke dapur seperti ini gitu ya. Jadi banyak yang akan bisa diupayakan untuk hadirnya dapur-dapur ini. Pertama dari pondok pesantren, induk pondok pesantren se-Indonesia sudah memfasilitasi untuk hadirnya dapur-dapur di pondok pesantren. Karena hadirnya pondok pesantren itu kalau ada satu dapur, kalau punya santri 3.000 ya cukup buat santrinya saja, nggak harus keluar. Tapi kalau kurang dari 3.000 berarti ada sisa yang harus didistribusikan ke warga di sekitaran. Karena konsumen atau yang akan diberikan pertama anak kita dari PAUD, TK, SD sampai SMA. Yang kedua ibu hamil, ibu menyusui, anak balita. Ini yang juga harus menjadi perhatian dari hadirnya dapur ini. Mudah-mudahan sekali lagi dengan dukungan teman-teman Ansor, saya berharap program yang dilahirkan oleh pemerintah pusat ini akan juga termanfaatkan maksimal menjadi putaran ekonomi ke tingkat kesejahteraan masyarakat Kota Depok. Yang berikutnya saya juga mau minta tolong, ini ada tadi Bang Andre dari guru SD Sawangan berapa Bang Andre? Cenangka 3 ya. Saya dapat kabar dari Kementerian Agama bahwa anak-anak kita yang lulusan SD negeri itu memang lebih banyak lulusannya yang nggak bisa baca Quran daripada yang bisa baca Quran. Artinya ini menjadi keprihatinan kita, makanya saya juga menunggu program dari Ansor seperti apa. Mungkin dari pemuda Ansor bisa dilibatkan untuk bagaimana kita anak-anak kita ya SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 ini bisa lulus, bisa baca Quran ya. Karena sekali lagi orang tua kita dulu cerewetnya minta ampun, urusan bisa baca Quran, urusan sholat, urusan ngaji ya. Sampai sekarang kita kadang-kadang mau cerewet, anak galakan dari kita gitu ya kalau anak-anak kita sekarang. Tapi sekali lagi kita nggak boleh nyerah, kita harus berikhtiar, termasuk bagaimana lulusan-lulusan SD. Karena bangunan sekolah SD tadi juga diskusi sedikit di sebelah, ini menjadi keprihatinan kita. Hampir 50% bangunan sekolah kita tidak memadai.
dari sisi bangunan fisiknya. Kedua dari sisi kecukupan ruangnya. Masih banyak anak-anak kita yang sip-sipan. Masuk pagi ada yang masuk siang. Bahkan tadi di Bang Andri malah ada yang 3 sip gitu ya. Jadi boro-boro mikirin belajar tapi tambahan yang lain gitu. Pelajaran utama aja keleleran karena harus sudah masuk ke ruang yang kelas yang sip berikutnya. Apalagi sip siang ada 3 sip. Ini juga menjadi kondisi yang boleh dibilang keprihatinan kita. Nah yang terakhir mungkin dalam kesempatan baik ini mohon izin saya juga tadi sampaikan, saya udah ada janji juga di rumah, saya pengennya buka puasa sama-sama di sini, tapi mudah-mudahan biar kebagian semua saya ngejar ke rumah. Yang pasti saya sangat berharap dukungan dari teman-teman Ansor, masukan, saran, kritikan, dan hal-hal yang memang menjadi kebaikan buat Kota Depok ini menjadi harapan kita, termasuk tadi masalah pendidikan, masalah kesehatan, masalah peningkatan ekonomi masyarakat. Jadi kalau dari GP Ansor punya program yang memang bisa meyakini atau diyakini akan menjadi kebaikan buat banyak orang, nggak usah sungkan-sungkan. Tadi ajukan saja proposal, nanti ada Bu Linda, mudah-mudahan dari alokasi APBD Kota Depok, insya Allah masa iya. Ansor saya nggak bisa disisihkan buat alokasi buat program atau kegiatan di Ansor. Karena sekali lagi saya ingin dari awal saya bercerita hadirnya saya bersama Pak Chandra berharap bisa menjadi bagian pemimpin buat semua. Ya, pemimpin yang bisa merangkul semua potensi yang ada di Kota Depok sehingga kita sama-sama punya semangat yang sama, kita wujudkan Depok yang maju, Depok yang menjadi kebaikan buat semua. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Sampaikan salam hormat saya buat keluarga tercinta. Terima kasih atas perjuangan selama ini. Mohon maaf kalau dalam perjalanan pemerintahan selama ini saya dan Bu Linda menjadi bagian di dalamnya. Saya secara pribadi mungkin belum benar-benar dekat dengan Ansor ya. Mudah-mudahan insyaallah dengan kepemimpinan saya dan Pak Chandra kita akan benar-benar bersinergi untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan buat kebaikan masyarakat Kota Depok. Itu saja dari saya, sekali lagi terima kasih. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.